Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a manin khafada tawaddu'an li jalalihi wa fatahal baba liman intasaba tanasaban li ibdalih wa jazama liman irkabara takaburan li zinatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat atau kama qala al-qail. Qala sayyiduna Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wa in syaa ba'a wa in syaa istaraqa. Hadratal kurama wal fudala yang saya muliakan, al ulama warasatul anbiya, yaitu tamu agung kita Kiai Haji Ahmad Sofiyullah, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Al Maktumi, Sungai Ambawang, Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Selamat datang Kiai di Kabupaten Ketapang. Yang saya muliakan pembina Majelis Khatmil Al-Mubarakah Kiai Haji Musleh Muallim. Yang saya muliakan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Ketapang yang hadir pada malam hari ini. Ada Kiai Haji Muhammad Hadiri Al-Maduri, pimpinan pondok pesantren Nur Ilahi Sukoharja. Tadi saya disebut Nur Ilahi juga Kiai, tapi saya ada ujungnya Nur Ilahi Al-Islami, disingkat Nuris. Beda kecamatan kami. Ada juga pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Kiai Haji Musdi Musa'i yang saya hormati. Ada habaib di sini, ada Habib Muhammad Al-Hamid, ada Habib Agil Assegab yang saya muliakan juga. Ada, saya mau pelan-pelan takut ada yang ketinggalan tamu-tamu mulia kita nih. Ada Panglima Pagar Nusa Gus Haji Herisas Az-Zahri SAG SH MHI. Ada pembina dari Majelis Selawat Nariyah atau Majelis Pesona Kiai Haji Muhammad Umar. Ada juga tamu kita ya Dauh. Beliau ini putra Kiai Haji Musleh Muallim, cuman domisili di Sampang. Beliau adalah Kiai Haji Fauzi Musleh Muallim. Ada lagi Ustadz Maniri, beliau ini ketua Lajisnu PCNU Ketapang. Dari jajaran pemerintah baik TNI Polri hadir pada kesempatan ini, yaitu Bupati Ketapang yang diwakili oleh bagian kabak, kepala bagian sekretaris kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bima Mental Spiritual Bapak Oka Mahendra SPD MAP. Terima kasih kehadirannya Pak. Hadir dari Forkopimda ada Bapak Kapolres Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bimas, yaitu Bapak Muhammad Atalib. Terima kasih kehadirannya Pak. Dan segenap Forkopimda yang lain yang mungkin hadir tidak kelihatan, yang saya hormati. Ada dari Bapak Camat Delta Pawan, yaitu Bapak Nanang Suryadi SPD beserta seluruh jajaran Forkopincam. Ini Ustadz Muhammad Zahri. Tadi saya sempat bisik-bisik dengan beliau
karena kebetulan alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir bersama kita. Beliau ini baru sekitar 2 minggu menjabat camat Delta Pawan, dan tadi bisik-bisik ke saya Pak Kiai padahal orang Payak Kumang, tapi saya tak tahu ada Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum. Nah, malam ini Pak, sudah Bapak saksikan tempat ini Pak. Beberapa tahun yang lalu saya hadir juga acara haplahnya ini. Tidak semegah dan seluas ini Pak. Sempit Pak, karena hanya memakai jalan dan ada tanah sedikit waktu itu di situ. Sekarang malam ini kita melihat Yayasan Bustanul Ulum ini sudah sangat luar biasa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Zahri ini, dan ini sudah punya tanah meluas sampai ke sini. Cuman Bapak lihat di sebelah kanannya ini, karena kebetulan ada Pak Camat nih, ada Pak Oka yang bagian kesra, yang bagian bagi-bagi bantuan. Pak Oka, ini tanah nih saya tanya ke beliau, Ustadz kenapa tanah ini masih ada yang belum ditimbun nih? PC-nya tak ada Ustadz katanya, duitnya tak ada katanya. Kalau untuk tahun ini Ustadz tak bisa sampai minta bantuan karena sudah ditutup pengajuan. Nanti kalau mau mengajukan insya Allah bulan Januari, tapi ini haknya Pak Oka nanti untuk sambutan di sini. Saya tak punya hak di sini untuk menyampaikan. Ngasih bocoran jak sikit. Ngasih bocoran sedikit saja. Jadi itu. Nanti silakan Ustadz Muhammad Zahri, sering-seringlah sampean silaturahmi ke Pak Camat kita satu kampung. Tadi Pak Camat terkejut, kok ada pendidikan sehebat ini di sini yang saya tak tahu. Nah, sering-sering Ustadz silaturahmi, baik ke kantor atau ke rumahnya. Ada juga di sini ada Bapak Kades dari Payak Kumang, yaitu Bapak Zulkifli, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Ada tadi yang naik ke atas pentas Bapak RT kita. Beliau ini kalau ke pengajian sangat rajin, selalu hadir. UAS Ketapang, Ustadz Abdus Somad, tapi Ketapang, bukan Abdus Somad dari Batubara. Hadirin sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tak bersebut nama, yang besar tak berhimbau gelar. Semua yang saya hormati dan saya taati, mohon maaf saya ada di atas karena mendapat tugas dari panitia penyelenggara Yayasan Bustanul Ulum, yaitu dalam rangka tadi ini Budik nyaman macak dulu. Yayasan Bustanul Ulum ini yang di bawah tak lebih hina daripada yang di atas juga belum berarti lebih mulia daripada yang di bawah. Ini hanya persoalan tempat saja. Bahkan kalau ibu-ibu itu senangnya yang di bawah bukan di atas. Yang senang di atas itu bapak-bapak. Betul Bu? Jawab Bu, betul Bu. Malu-malu ibu-ibunya. Izinkan pada malam hari ini saya atas nama panitia penyelenggara Haflah Khotmil Quran Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum yang ada di Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ini, sekaligus milad yang ke-6 dari Yayasan Pendidikan Islam ini. Kalaulah tidak berlebihan saya boleh berkomentar pada malam hari ini, karena tadi saya memang sesuai Ustadz Zahri tadi, Ustadz Muhammad Zahri meminta saya dari awal untuk datang, dan saya menyaksikan apa yang telah ditampilkan santri-santrinya di yayasan ini dari awal tadi. Kalau tidak berlebihan saya bolehlah mengatakan bahwa ini adalah madrasah diniyah yang rasa pesantren. Aplaus untuk Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum ini. Karena saya juga sama, baru selesai pelaksanaan haflah di pesantren saya, ada demonstrasi seperti ini. Kalau setingkat pesantren itu ya oke, karena memang kalau pesantren memang harus seperti itu. Tapi ini yayasan yang saya tahu di sini adalah madrasah diniyah, tapi tampilannya sudah sekelas pesantren. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat yang menggebu dari ketua atau pengasuh
dari Yayasan Bustanul Ulum ini semakin maju dan semakin berkembang dan melahirkan generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Acara ini dikemas begitu meriah. Sedikit saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau acara ini nanti ternyata agak malam, khususnya kepada para pejabat yang ada di depan saya ini, dan kepada kita semua mohon dimaklumi Pak, karena ini adalah acara lembaga pendidikan. Mereka ditempa, mereka dididik, mereka dibimbing selama 1 tahun oleh ustadznya tadi yang telah diberi penghargaan yang naik ke atas pentas. Malam ini dan malam-malam sebelumnya mereka ingin menampilkan hasil dari apa yang oleh anak-anak di sini, para santri di sini yang mereka dapat, ingin ditampilkan kepada orang tuanya, ingin ditampilkan kepada masyarakat yang ada di sini. Inilah hasil kami selama 1 tahun menimba ilmu di Bustanul Ulum ini. Makanya kalau waktu agak malam nanti mohon dimaklumi, karena memang tidak bisa disingkat Pak. Tapi sebenarnya begini, saya yakin kalau di sini tidak mungkin, tapi kalau saya di tempat lain non jauh di sana, kadang-kadang kalau ada acara seperti ini, haflah seperti ini, jam 11 saja semuanya udah ngomong gini, malam gak udah nyebah, lama gak. Hei Pak, Bapak, Ibu sekalian, kenapa kita hanya ingin melihat anak-anak penerus kita, anak-anak pejuang Indonesia, pejuang agama kita di masa yang akan datang, hanya sampai jam 12 saja, atau mungkin lebih sedikit dari jam 12, kita tidak mampu untuk menunggu, tidak mampu untuk mensyukurinya. Sedang kadang kita gaplean, kita ngopi di warung kopi sampai jam 3, jam 4, kita mampu, kita tenang-tenang saja. Ibu-ibu kadang jam 11 merasa sudah terlalu malam ketika menyaksikan sesuatu yang begitu indah kita saksikan tadi itu, padahal kalau di rumah nonton TV sampai jam 2, jam 3 malam. Betul? Maka padahal ini adalah generasi penerus kita, anak-anak ibu dan bapak lah yang tadi tampil itu, insya Allah kelak yang akan menunggu kita nanti di pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, yakinlah semua, saya berterima kasih semuanya kepada semuanya tanpa terkecuali yang datang ini. Yakinlah bahwa bapak yang telah meluangkan waktunya, lelah sampai nanti pulang, insya Allah hadiahnya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok yakin Pak Kiai bahwa hadiahnya surga? Ada hadis sahih Pak, sedikit di dalam Sahih Muslim dijelaskan begini, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malaikatan fudulan, mempunyai malaikat khusus. Allah itu mempunyai malaikat khusus, yatatabba'una bimajalisid dzikr, yang mereka ditugaskan malaikat itu untuk mencari majelis-majelis zikir yang ada di muka bumi ini. Ketika telah ketemu, wa idza wajadu qa'adu ma'ahum, ketika telah ketemu ada majelis di Bustanul Ulum ini, malaikat itu turun dan sama-sama duduk bersama kita pada malam hari ini. Kalau mungkin manusianya yang ada malam hari ini mungkin 300-400, tapi malaikat yang datang malam ini pastikan ribuan. Kenapa? Karena kata Rasulullah lanjutan dari hadis itu, wa haffa ajniyatahum, dan mereka akan mengepakkan sayapnya. Setelah mengepakkan sayapnya, wa qa'adu bainahu wa baina wa tamla'u ma bainahu wa baina sama'il adna, malaikat itu akan memenuhi di majelis itu sampai ke langit yang terbawah. Penuh ini malaikat Pak menyaksikan pengajian kita malam ini. Ketika telah selesai, para malaikat itu kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, min aina ji'tum, kalian datang dari mana? Kenapa baru datang? Kata Allah, kami ya Allah lagi datang di majelis di Payakumang, ada Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum sedang melakukan haflah, sedang merayakan haflatul imtihan wal ikhtibar ya Allah. Terus
Ma tas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku itu? Mereka ya Allah meminta kepadamu ya Allah, minta dimasukkan ke surganya, minta dibebaskan dari nerakanya, minta rezeki yang banyak, minta umur yang panjang ya Allah. Mereka membaca yusabbihunak, mereka membaca tasbih kepadamu, wa yuhammidunak, dan mereka memuji kepadamu, wa yuqaddisunak, dan mereka mensucikanmu ya Allah. Apa kata Allah? Apakah mereka itu telah pernah melihat surgaku? Belum ya Allah. Apakah sudah pernah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Malaikat, saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian sekarang ini bahwa qad ghafartu lakum, qad ghafartu lahum wa a'taituhum. Katakan kepada mereka itu, aku telah mengampuni mereka dan aku telah menunaikan, telah akan memberi terhadap apa-apa yang mereka minta. Tapi kemudian malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin majelis yang datang ke Bustanul Ulum itu ya Allah, tidak semuanya niatnya karena Engkau ya Allah. Fihim ibadun khatta'un, di antara mereka itu ada hamba-hamba yang banyak dosanya, 5 waktunya tidak sholat, sering bolong-bolong sholatnya, puasanya bolong-bolong. Datang juga yang ibu-ibunya ya Allah, semuanya bukan karenamu ya Allah. Ada juga ibu-ibunya yang datang ya Allah karena tadi pagi beli emas 1 kilo, ditaruh di lengannya, pengen ditunjukkan kepada orang ramai, tidak ikhlas karenamu ya Allah. Apakah orang seperti itu juga sama akan Kau ampuni? Apa jawab Allah? Lahu qad ghafartu humul qaumu yaski bihim jalisahum. Aku tak peduli kata Allah, karena dia sudah bergabung, berkumpul dengan majlis-majlis kebaikan di Bustanul Ulum, maka semuanya aku ampuni. Alhamdulillah hadirin sekalian. Oleh karenanya yakin dan percaya, mari kita yang hadir pada kesempatan ini, kecuali ada kepentingan yang memang mendesak dipersilakan, kalau tidak mari kita tuntaskan malam ini, kita sama-sama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Laqad yurjali syaibi bur'un wala bur'un li jarahil lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada yang lupa di sambutan tak disampaikan. Ini dari Kemenak Kabupaten Ketapang, Pak Ustadz Muhammad Syahri hadir di samping sampean ini, yaitu diwakili oleh Habib Bung Robin. Mohon maaf Habib, kelupaan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Abdul Rahman, beliau selaku Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Nur Ilahi Sungai Ginjil, yang telah memberi sambutan wakil panitia haflatul imtihan dan milad Yayasan Bimbingan Islam Bustanul Ulum sekaligus wisuda khutmil Quran. Ma'asyiral hadirin rahmatullahi alaikum. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Ketapang atau wakil dari Bupati Ketapang, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan teks sambutan Bapak Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seyogianya beliau hadir pada malam hari ini di kegiatan ini, namun karena beliau ada kunjungan kerja di Kecamatan Perhuluan, jadi beliau mewakilkan ke bagian Kesra, khususnya ke analis bina mental spiritual yang menangani terkait dengan keagamaan. Untuk yang tadi dibahas oleh Kaidur Abdurrahman, nanti kami jelaskan terakhir di teks sambutan, karena teks sambutan ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kiai Ahmad Syaifullah Maktum MPD yang hadir di tengah-tengah kita, selamat datang Pak Kiai di Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Kiai Abdurrahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilahi Al-Islami. Yang saya hormati Kiai Musleh Muallim. Musleh Muallim, mohon maaf karena kami tidak hafal ya. Kiai Musleh Muallim. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilahi Sukaharja, Kiai hadirin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Dalong Musdi Musa'i, Kiai Musdi Musa'i. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Payak Kumang, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang atau yang mewakili, yang saya hormati Gus Herisas SAG SH MHI, beliau ini kandidat dokter kalau tidak salah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Ketapang, para dewan guru dan tenaga pendidik, para orang tua wali santri, serta anak-anak kami, para santri dan santriwati, serta hadirin para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Haflatul Imtihan dan Milad ke-6 Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Kabupaten Ketapang. Semoga kita semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang, saya mengucapkan selamat milad yang ke-6 kepada Yayasan Bustanul Ulum. Usia 6 tahun merupakan masa pertumbuhan yang penting. Saya melihat yayasan ini telah mampu menunjukkan eksistensinya dalam membantu pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan agama dan pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Ketapang. Momentum Haflatul Imtihan ini bukan hanya sekedar seremoni perayaan kelulusan atau kenaikan kelas, tetapi merupakan wujud evaluasi dari proses belajar mengajar yang telah dilalui. Saya berharap para santri tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlakul karimah yang menjadi penting di tengah arus modernisasi saat ini. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mendukung keberadaan lembaga pendidikan Islam seperti Bustanul Ulum. Kami percaya
bahwa investasi terbaik untuk masa depan Ketapang adalah pada sumber daya manusia yang beriman dan berilmu. Kepada para guru dan pengurus yayasan, saya titipkan anak-anak kita teruslah berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadikan yayasan ini sebagai taman ilmu sesuai dengan namanya, yang mampu mencetak generasi Quran yang mandiri dan berdaya saing. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Haflatul Imtihan dan selamat milad ke-6 kepada Yayasan Pendidikan Islam Bustalul Ulum Kabupaten Ketapang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah pengabdian di bidang pendidikan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Ketapang Alexander Ulio SSTP MSI Cabdi, tanda tangan. Terkait yang dibahas tadi oleh Kiai Abdurrahman, karena di bagian Kesra itu program bupati dan wakil bupati ada pemberian hibah kepada rumah ibadah, yayasan, dan organisasi keagamaan, maka nanti pengurus bisa nanti ke bagian Kesra, buat proposal tujuan ke bupati, cek di bagian Kesra dan penuhi syarat-syaratnya. Yang penting yayasan itu berbadan hukum, ya. Jadi yayasan itu berbadan hukum, karena prinsipnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, untuk Bupati Kabupaten Ketapang, kalau bahasa beliau itu berkeadilan, berkeadilan. Kalau bahasa beliau itu, selain dari hibah, di bagian Kesra juga ada program memberikan santunan anak yatim. Selain dari santunan anak yatim juga, di bagian Kesra itu ada juga memberikan honor kepada pembimbing agama, termasuk guru pondok pesantren, terus pengajar TPQ, pengajar ngaji di rumah-rumah, pendakwah. Yang kategori pembimbing agama ini adalah bukan hanya guru ngaji, tapi pendakwah juga masuk dalam kategori pembimbing agama, dan itu ada honornya. Nanti diajukan saja ke bagian Kesra, karena luar biasa Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati memberikan program-program menunjang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya anak Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kesra, mewakili daripada Dewan Bupati Ketapang Kalimantan Barat. Kami haturkan terima kasih